Halo Zekers, hari ini saya akan melakukan tutorial cara mengatur kalibrasi pantulan laser di mesin laser CO2. Kalian cukup menyiapkan double tip seperti ini atau bisa juga dengan lakban kertas untuk melihat pantulannya atau hasil dari tembakan dari setiap mirror-mirrornya. Langsung saja ikuti tutorialnya. Oke, di sini kita akan mengecek kalibrasi dari mesin laser 1390 dengan controller Ruida. Kita akan melakukan pengecekan. Yang pertama kita lakukan itu adalah mengecek pantulan laser. Pantulan laser itu mirror dari mirror-mirrornya. Mirror ada satu yang di dekat tabung, dua itu yang setelah dari tabung, kemudian tiga itu yang di laser headnya. Kita akan melakukan pengecekan. Pantulan yang pertama itu dari mirror 1 ke mirror 2, kemudian lanjut dari mirror 2 ke mirror 3. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan dari mirror 3 itu tembakan ke bawahnya, seperti itu. Jadi untuk setiap mirror itu ada baut-bautnya untuk mengatur pantulan lasernya. Nah, di sini adalah mirror 1, di sini juga ada baut yang untuk mengatur atas bawah, diagonal, kemudian kanan kiri. Ini yang diatur untuk mengatur fokus pada mirror 2. Kemudian di sini ada mirror 2, ini untuk mengatur pantulan ke mirror 3. Di sini ada baut atas bawah, diagonal, kemudian kanan kiri. Kemudian di sini ada mirror 3, ini digunakan untuk mengatur tembakan ke bawahnya. Di sini ada baut untuk mengatur kanan kiri, diagonal, dan atas bawah. Langsung saja kita lakukan pengecekan dari mirror 1 ke mirror 2. Oke, yang pertama kita lakukan pengecekan dari tabung ke mirror 1 terlebih dahulu menggunakan double tip. Kita sudah memberikan tanda di mirror 1, kemudian kita akan melakukan pulse atau mengetes tembakan laser pada controller Ruida. Yang pertama kita atur dulu powernya, kita atur di sekitar 40, lalu pencet enter, kemudian tekan pulse. Nah, ini tembakannya sudah berada di tengah-tengah. Kemudian kita lanjut ke mirror 1 ke 2. Selanjutnya setelah kita melakukan pengecekan dari mirror 1, kita akan lakukan tembakan dari mirror 1 ke mirror 2. Kita memberikan label di sini di mirror 2. Setelah kalian majukan, kalian bisa pencet pause lagi untuk mengetahui tembakannya. Seperti itu. Kemudian kalian bisa memundurkan dari controller untuk mengecek tembakan yang terjauhnya. Seperti itu. Kalau memang sudah satu titik, berarti pantulan laser dari mirror 1 ke mirror 2 itu sudah benar. Kita bisa lihat dia sudah satu titik, jadi dia sudah aman. Kita lanjut untuk pengecekan mirror 2 ke 3. Oke, kita sudah mengecek mirror 1 ke mirror 2. Kita lanjut untuk pengecekan dari mirror 2 ke mirror 3. Kita bisa memberikan double tip pada mirror 3 yang ada laser headnya. Seperti ini. Jadi kita akan melakukan pengecekan dari tembakan ke kiri dan tembakan ke kanan. Jadi area terdekat dan pantulan terjauhnya. Kita pencet pulse. Kemudian kita area pantulan terjauhnya, lalu kita pulse lagi seperti itu. Jadi tembakan sudah pas di tengah-tengah. Oke, ini untuk kalibrasinya sudah pas, sudah benar. Jadi ketika ketiga titik dari mirror 1, mirror 2, mirror 3 itu sudah pas di tengah-tengah. Dan jika teman-teman memiliki masalah yang misalnya tembakannya yang dari dekat ke jauh itu berada di atas atau berada di kanan atau diagonal, ini nanti kita atur pada tembakan dari mirror kedua, seperti itu. Jadi saya akan memberikan beberapa contoh kasus dari mesin laser jika tembakannya atau kalibrasinya belum satu titik. Kasus yang pertama, jika tembakan itu terlalu ke bawah atau terlalu ke atas dari tembakan yang terdekat. Jadi tembakan yang terdekat itu sebagai patokan untuk tembakan terjauh.
Jika tembakan terdekat dan terjauh itu tidak sama, tembakan terdekatlah yang menjadi patokan. Yang pertama kita cek dulu tembakan terdekat, kita push, kemudian yang terjauh, kemudian kita push lagi. Nah, tembakan yang terdekat itu yang atas tadi itu berada di tengah, tapi tembakan yang terjauh itu berada di bawah. Kita harus atur baut pada mirror 2, atur baut yang bagian atas dan bawah. Jadi tembakannya itu kita arahkan ke tengah-tengah dari tembakan yang terdekatnya, seperti itu. Nah, kita atur pada mirror 2. Ini ada 3 baut nih. Yang pertama ini untuk mengatur atas bawah, kemudian ini diagonal, tembakan diagonal, kemudian ini untuk tembakan yang kanan kirinya. Nah, karena ini kasusnya atas bawahnya kurang pas, berarti kita atur di baut yang atas bawah, seperti itu. Kita atur baut yang tembakan ke atas bawah mendekati titik yang terdekat tadi. Kita putar sedikit, tebak, tebak lagi, tebak, tebak. Nah, kira-kira sudah mendekati tembakan yang terdekat, kita lakukan pengetesan ulang. Oke, seperti ini adalah tembakan yang sudah satu titik. Jadi hasil tembakan dari terdekat maupun terjauh itu tetap di hasil pembakaran yang sama. Oke, kita coba pencet push. Nah, ini adalah salah satu contoh jika kalibrasi laser dari mirror 2 itu tidak satu titik pada daerah diagonal. Jadi dia menyamping atau menyerong. Kalau yang tadi kan dia atas bawah, ini menyerong. Jadi kita harus mengatur tembakan di baut dengan baut diagonalnya. Nah, kita atur baut yang diagonalnya ini, kita putar sedikit ke kanan atau ke kiri. Misalnya kita putar ke kanan untuk mencari tembakan yang pas, titik yang pas. Setelah diputar kita pencet pulse, setelah diputar kita pencet push, seperti itu. Tembak lagi, tembak lagi. Nah, ketika sudah mendekati dari titik awal yang terdekat tadi, kita lakukan pengetesan ulang. Kita push lagi, kemudian kita jauhkan kembali, kemudian kita push, seperti itu. Jadi tembakannya dari terdekat dan terjauh itu tetap di bekas tembakan yang terdekatnya. Jadi coba kita push untuk melihat fokus untuk tembakan kanan kiri. Nah, seperti itu. Jadi tembakan yang terdekat itu dia udah di tengah, tembakan yang terjauh itu dia di kanan. Jadi kita perlu mengatur baut fokus yang bagian untuk kanan kiri mendekatkan hasil tembakan ini ke tembakan yang pertama. Iya, kita atur di sini tembakan atau pantulan dari yang mirror kanan kirinya kita atur di baut yang sini. Kita atur ke kanan atau ke kiri mendekati tembakan yang terdekatnya tadi. Nah, lama-lama dia akan ke tembakan yang terdekatnya lagi. Nah, itu sudah mendekati hasil tembakan yang terdekat. Mari kita tes ulang. Kita push, kemudian kita yang terjauh untuk pengecekan kanan kirinya apakah sudah benar. Kemudian kita push kembali, seperti itu. Jadi hasil tembakannya berada sama atau satu titik dari hasil terdekat dan terjauh. Oke, setelah kita melakukan pengecekan atau kalibrasi mirror 1, 2, dan 3, kita melakukan pengetesan untuk tembakan ke bawahnya pada mirror 3. Kita lihat hasilnya apakah tembakannya sudah lurus ke bawah atau belum. Ketika misalnya nanti belum, berarti kita harus atur di mirror 3-nya. Oke, di sini nanti kita atur nih tembakan ke bawahnya. Di sini ada kanan kiri, diagonal, kemudian atas bawah. Jadi di sini nanti ketiga ini untuk mengatur hasil tembakan ke bawah ini apakah lurus atau belum, kalian bisa atur dari ketiga baut itu. Nah, ini ketika kalian melakukan tembakannya, tes tembakan, kalian bisa lihat ini yang ada kertasnya dan tidak ada kertasnya, hasilnya itu sama-sama lurus. Kalian bisa lihat di sini
tembakan ke bawahnya itu lurus. Jika hasil tembakannya sudah lurus seperti ini, berarti laser sudah presisi dan siap digunakan. Oke, setelah kalian mengatur kalibrasi semua mirror-mirrornya, mirror 1, 2, 3, kalian bisa melakukan mengencangkan untuk baut-bautnya yang sudah kalian atur tadi, biar ketika beroperasi itu tidak berubah. Kalian bisa menggunakan kunci pas atau menggunakan tang seperti ini untuk melakukan pengencangan dari setiap baut-bautnya. Kalian bisa pegang ini saat saya kencangkan terlebih dahulu, dekatkan, kemudian kalian kencangkan. Kalian pegangi, ditahan supaya dia tidak berubah. Lakukan semuanya untuk setiap baut-bautnya. Nah, setelah itu kalian tes cutting pada setiap sudut honeycombnya untuk memastikan tembakan laser sudah fokus di semua area kerja. Kalian bikin desain dengan kotak untuk tes cuttingnya. Oke, seperti itulah tutorial lengkap untuk mengatur kalibrasi dari mesin laser, dari mulai mirror-mirrornya apa aja, kemudian kita mengecek pantulannya seperti apa, pengaturan dari power sama pulse-nya seperti apa. Kalian bisa mengecek dengan mengikuti tutorial tersebut. Kalian bisa melihat mesin laser kalian sudah terkalibrasi atau belum. Jika belum, kalian bisa mengikuti tutorial lengkap yang ada di sini. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk melihat berbagai video tutorial-tutorial yang lain di YouTube kita 3D Jaigo. Sekian, terima kasih.